Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar propeller. Perkenalkan, saya Maidiza Mubarakah Tambas dari D4 ME3J NRP 0320040091 akan menjelaskan cara menggambar propeller. Ini merupakan gambar propeller yang sebelumnya telah saya buat. Nah, sebelum membuat gambar propeller seperti ini, kita harus memilih tipe propeller yang akan kita buat dahulu. Nah, saat ini saya memilih tipe propeller B335. Mengapa saya memilih propeller B335? Karena propeller tipe B335 memiliki efisiensi yang paling besar dari propeller-propeller lainnya. Juga memiliki diameter yang paling besar dari propeller-propeller yang lainnya, dan propeller tersebut tidak kavitasi. Saat dicek apakah kavitasi, dia dinyatakan tidak kavitasi. Juga propeller tersebut menghasilkan daya efektif kapal, daya yang disalurkan kapal, daya dorong kapal atau PHP, daya pada pos paling atau SHP, daya penggerak utama atau PHP yang sesuai relevan dengan engine yang saya miliki. Baik, setelah saya memilih tipe propeller, kita harus tahu diameter propellernya adalah, kalau punya saya 4,2 meter, P per D-nya 0,690, efisiensinya adalah 0,575, dan perputaran propeller atau X-torque-nya adalah 167,038 rpm. Setelah itu, saya akan pindah ke tabel Excel untuk penggambaran propeller. Nah, di sini saya harus menyantumkan data-data propeller yang saya pilih. Ini jenis propellernya tipe B335, jumlah blade-nya 3, tipe propeller 35, diameter propeller, skala kamper. Ini sudah termasuk perhitungan yang ada di tab Excel sebelumnya. Setelah itu, kita membutuhkan tabel-tabel ini. Ini merupakan tabel dimensi 3 daun propeller dari Wageningen Base Crew Series. Nah, ini sudah diketahui dari buku Wageningen Base Crew Series. Jadi nilai ini adalah semua sama untuk propeller tipe B335. Setelah kita memiliki tabel-tabel ini, maka didapati hitungan seperti ini. Nah, ini adalah merupakan hitungan saat kita sudah tahu tabelnya dan memilih tipe propeller. Ini ada nilai AR, ada nilai DR, ada nilai ARDR ya, atau PO. Nah, sebelum menggambar propeller seperti ini, sebelumnya kita harus membuat garis batu. Nah, yang saya blok ini merupakan garis batu yang akan saya buat. Bagaimana cara membuatnya? Sebelumnya bisa diatur dulu di layer untuk garis putus-putusnya. Nah, saya pakai di layer 2, ya, ini garis berbentuk dish. Garis ini kita lakukan untuk ini. Sebelum menggambar garis putus-putus, kita harus menentukan garis R. Ini adalah garis R, ya, dimana menurut Excel, sesuai dengan Excelnya, garis R saya adalah 2,09988 meter. Nah, ini juga sudah saya ubah satuannya menjadi meter. Nah, ini ya gambarnya adalah, saya jelaskan dulu, ini adalah gambar R, di mana ditunjukkan oleh 2,099 meter. Setelah itu dibagi menjadi 10 bagian.
Nah, jadi ini ada 0,2R, 0,3R, 0,4R, 0,5R, dan seterusnya sampai 1R. Nah, mengapa kita mulai dari 0,2R? Karena nilainya yang sangat kecil, sehingga kita tidak perlu menulis 0,1R. Kita dapat memulai dari 0,2R. Setelah itu, baik saya langsung copy paste saja. Saya akan taruh di sebelah sini. Setelah kita membuat garis bantu ini, maka langkah selanjutnya kita harus membuat center line. Center line ini letaknya terserah di mana saja boleh. Ini center line untuk daun propeller tanpa depan. Baik, kita bisa mulai menggambarnya. Saya mau misalnya di daerah sini. Jadi sebenarnya saya mau ganti warna dahulu. Nah, ini adalah center line yang saya buat. Lalu, bagaimana cara menggambarnya? Kita perlu hasil yang dibutuhkan pada tabel ini, yang menunjukkan nilai AR, nilai DR. Nah, nilai positif ditaruh di sebelah kanan, sebelah sini. Ini adalah nilai AR, dan yang sebelah kiri merupakan nilai DR. Baik, saya mulai dahulu. Mulai dari yang 0,2, 0,2. Baik, saya menggunakan warna kuning. Kita bisa memberikan perintah L atau like. Kita ketik 0,493 sesuai dengan tabel Excel. Dan ini untuk yang AR, mohon maaf, saya salah mengaitkan. Ini ya, 0,493. Dan ini adalah nilai DR-nya 0,307. Baik, setelah kita, nah nantinya akan seperti ini ya. Ini kalau dilihat punya saya, nilainya ini 52 ini sudah masuk ini ya. Contoh di sini adalah 0,3490, 0,3490. Nah, ini ada nilai DR. Kita lakukan seperti itu berulang sampai garis, sampai nilai R-nya habis. Baik, setelah kita membuat sampai 0,9, maka selanjutnya kita harus membuat garis ARBR atau P0. Nah, ini mengikuti nilainya. Kalau nilainya masih positif, maka kita letakkan di sisi kanan. Kalau nilainya negatif seperti ini, 0,081, maka kita letakkan di sebelah kiri. Baik, untuk kali ini saya akan menggunakan warna merah. Ada penggambarannya. Ini 0,213. Kita lanjutkan sampai seterusnya, sampai habis. Baik, setelah kita menggambar garis AR, di mana di sini ditunjukkan oleh warna kuning, lalu garis DR di mana di sini ditunjukkan warna hijau, dan garis P0 di sini saya tunjukkan warna merah, maka kita sekarang membuat garis P lainnya. Kita beri komen SPL,
Nah, ini udah warna merah, kita mengikuti. Nah, kita harus mengambil yang warna merah dahulu untuk menentukan ujung dari propeller ini. Sebelumnya saya matikan ortonya. Nah, ini kita bisa extend aja. Extend untuk ini dan ini. Nah, itu akan menjadi ujung dari daun propeller yang nanti kita buat. Nah, sekarang saya akan menggambar SPL untuk luarnya. Nah, ini dia seperti ini. Jadi seperti ini ya gambarnya. Kita lanjutkan sampai selesai. Nah, setelah ini kita beri nomor setiap bagian dari R. Nah, pemberian nomornya seperti apa? Seperti ini ya. Tapi sebelumnya pemberian nomornya adalah garis yang ini akan dijadikan titik nol. Jadi kita memerlukan garis lagi untuk menghubungkan bagian, untuk membedakan bagian kanan dan kiri propeller. Nah, seperti misal saya akan menggunakan menunjukkan warna cyan. Nah, mulainya jadi ini nanti untuk titik min 1 dan titik 0 ada di sini. Begitu pula sebaliknya ini 0 dan yang ujung sini akan saya beri nomor 1. Cara pembagian nomornya kita bisa di divide, berikan comment divide 10. Lagi yang ini juga 10. Kita lakukan sampai ujung garis yang 0,9R. Memberi namanya seperti biasa, pakai kita comment text. Min 1. Maaf, saya ulangi lagi. Min 1. Nah, ini kita beri nama sampai ujung sini. Nanti min 0,9, min 0,8. Nah, jadi nanti akan seperti ini pemberian nomornya. Baik, akan saya beri nomor dahulu sampai garis 0,9. Baik, setelah diberi nomor semuanya, kita siap menggambar ini U-face dan E-back. Nah, di mana U-face ini? U-face ini kita mulai gambar ya. Pakai command line dari nomor min 1. Ya, saya mau ganti warna dulu menjadi warna yellow. Baik, setelah itu kita tulis 0,03856. 0,03274. 0,02684. Lakukan sampai
Garis nomor 1. And you know it's always trying to stay awake. Oh, but darling, running ain't enough to escape from the monsters in my brain. People say I'm quiet most of the time. If only you knew what goes on in my Nah, seperti ini berarti saya salah ketik. Lagi kita buat lagi. Till in the morning I'm lying awake. These thoughts in my brain, think I'm out of play. I'm replaying gumball to keep them away. Deep in the silence, Lakukan sampai garisnya menjadi seperti ini. 0,9, 0,032. Most of the time, if only you knew what goes on in my 0,048577. Jika sudah membentuk garis di face, maka kita lanjutkan dengan penggambaran spline. Bagaimana SPL? Kita sampai ini bisa dimatikan ordonya. Nah, seperti ini. Setelah itu kita akan menggambar JPEG-nya. Nah, JPEG-nya juga sama stepnya. Nah, untuk min 1 nanti dan JPEG 1 nilainya sama ya. Jadi kita langsung menggambar dari 0,9. Kita gunakan command type. Kita nyalakan lagi ordonya. 0,9, 0,05259. Nol dua enam 84 0,06 858. Till in the morning I'm lying awake. These thoughts in my brain, think I'm out of play. I'm replaying gumball to keep them away. Deep in the silence, may end up violent. What an anomaly, what is around me. People say I'm quiet most of the time. If only you knew what goes on in my what goes on in my Nah, ini meskipun tidak ada tulisannya, ini merupakan titik 0 ya, ikut 0,13643.
Be my only one. 이렇게 부르고 싶은 이름 내 곁에 손을 잡고서 같이 걸어요. 비가 오는 밤에도 외로웠던 낮에도 그대와 난 빛깔을 내게 가득 칠해줘. terakhir 0,9 내가 더 잘 알게요. 0,76 이렇게 같이 85. 있어준다면 lalu kita gambar lagi garis SPL-nya. No, I believe. Kayak gitu seperti ini gambarnya. Mungkin saya matikan dulu ordonya. 자꾸 찾아 헤매이던 그대와 마요 내 사랑. Pastikan ini ada di ujung garis-garis yang telah kita lakukan tadi. Nah, ulangi hal yang sama sampai 0,9. Nah, ini merupakan tampak jika E-face dan E-back telah digambar semua dari nilai R 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 sampai 0,9. Maka akan tampak seperti ini. Setelah kita menggambar tampak ini, maka kita akan menggambar tampak yang seperti ini. Nah, caranya adalah kita juga masih membutuhkan center line, maka kita buat center line lagi. Dari command L, sebelumnya saya mau ganti warna dulu menjadi warna putih. Ini juga tidak ada ketentuannya. Saya mau taruh di sini. Sebelumnya saya akan ordonya dulu. Baik, nah untuk center line ini saya akan buat sedikit lebih panjang. Nah, seperti ini. Nah, sebenarnya ini saya akan pindah sedikit. Sini ya. Nah, ini adalah saya akan menggambar seperti ini. Caranya kita harus membuka ini dulu. Propeller distribusi pitch. Untuk 0,2 ada 0,192 meter dan seterusnya sampai 0,2. Maksudnya 0,6. Saya akan juga memberi warna macam-macam beragam-ragam, terutama warna putih kuning. Untuk double command line, untuk yang 0,2 adalah 0,1. Mohon maaf, sebelumnya yang dijadikan landasan adalah alasnya. Pokoknya ini 0,192. Nah, setelah itu kita tarik ke garis ini. Nah, kita akan membuat sudut 90 derajat. Caranya kita harus tahu, kita harus cari angularnya. Kita bisa lihat dulu. Angular ini dan nah ini besarnya adalah 65 derajat. Nah, karena ini besarnya 65 derajat, maka agar bisa mencapai garis 90, kita bisa menggunakan alat bantu kalkulator.
Baik, saya akan buka kalkulator terlebih dahulu. Nah, 65 kurangi 90. Nah, hasilnya dijumlah dengan 360. Maka hasilnya 335. Baik, untuk 335 L kita beri komen lain lagi. Jangan lupa 335 kita buat ini ya. Ini nantinya bisa di trim atau di ini kan juga bisa. Nah, di angular kita cek apakah ini sudah 90 derajat. Nah, kalau sudah 90 derajat maka sudah benar. Kita lakukan sampai garis 0,9. Baik, setelah kita gambar semua sampai garis 0,9R, selanjutnya kita akan menggambar lengkungan. Lengkungan yang saya maksud adalah lengkungan seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita harus menggambar lingkaran terlebih dahulu. Kita bisa beri komen C atau circle. Nah, dari ujung sini. Ini untuk yang 0,2R ya. Lalu circle lagi. Oh, maaf, sebelum kita buat lengkungan, kita harus proyeksikan terlebih dahulu ke setiap ini. Baik, caranya ini untuk yang kuning. Kita copy section, cari tengahnya dan pindah ke sini. Mohon maaf, ke center tengah ini ya. Center tengah ini. Lalu kita copy lagi untuk garis yang ini. Di bagian ininya kita bawa ke sini. Copy lagi bagian ininya, kita bawa ke bawah sini. Nah, setelah itu kita bisa extend. Klik 3 garis tersebut dan extend. Ini nanti bisa di trim atau manual juga bisa. Misal kalau di trim kita beri command TR atau trim. Nah, ini adalah yang mau kita trim. Atau kita juga bisa seperti ini. Langsung mempertemukannya dengan garis ujung. Nah, kita lakukan sampai di garis 0,9R. Nah, setelah kita gambar sampai garis 0,9R, maka langkah selanjutnya kita buat lingkaran. Nah, untuk mendapatkan garis lengkung seperti ini. Baik, caranya adalah kita beri komen C atau circle dahulu. Nah, tarik dari ujung sini ke ujung ini. Kita buat circle lagi, tarik ke ujung yang sini. Kita buat circle lagi. Ini harus teliti ya, untuk semua bagian dari R. Nah, kita tarik ke bagian bawahnya. Nah, caranya untuk mendapat lengkungan itu, kita blok dahulu ketiga lingkaran, lalu kita beri command trim atau TR.
Nah, yang ditrim adalah garis ini dan garis ini. Nah, setelah ditrim, kita bisa menghapus dua lingkaran ini. Nah, lalu memindahkannya ke sini. Ini untuk lengkung yang pertama, yang ini. Kan ada dua lengkung. Ada dua lengkung. Itu masih yang pertama. Lalu untuk lengkung yang kedua, kita buat circle lagi. Tapi kita buatnya dari ujung sini dahulu. Lalu tarik ke ujung sini. Nah, untuk menentukan titik trimnya, kita buat circle lagi. Tapi ini bukan ke ujung atas, ke ujung bawah, tapi ke samping kanan dan samping kiri. Tetap di tengah-tengah center line. Kita akan mendapat, nah sampai ujung sini. Kita akan mendapat dua lingkaran. Lalu kita bisa move pakai Command M, juga bisa ke garis sebelahnya, ke sini. Nah, setelah didapati tiga lingkaran, maka kita bisa lingkaran sebut dan memberi komen trim atau TR. Dan yang ditrim adalah bagian sini dan sini. Lalu kita bisa menghapus dua lingkaran ini. Kita ulangi sampai mendapatkan lengkungan-lengkungan sampai 0,9 R. Nah, setelah kita mendapatkan garis seperti ini, lengkungan-lengkungan ini, kita bisa menggambar SPL-nya. Tapi sebelum menggambar SPL-nya, kita tarik garis dahulu. Nah, seperti garis ini, dari ujung sini ke ujung garis merah. Lalu kita move. Nah, ini sebagai ujung dari. Tinggal kita gambar SPL-nya. Nah, saya akan mulai dari ujung sini dahulu. Seperti ini. Oh, maaf. Ujung sini ya. Ini untuk garis yang luarnya. Untuk yang garis luarnya saya akan menggunakan, sebenarnya saya kehilangan warna ini saya akan copy dahulu biar ada. Okay. While I'm on Sunset, are you on the subway? While I drive, are you getting on the L train? Ya, yang penting ini diikut ya. Lalu saya akan menggambar garis yang warna hijau. Warna SPL, saya akan memilih warna hijau. Your toes turn blue in winter, I'm getting red rum. That's your trick for all of the things Kita mengikuti garis ini aja. Missing the drunken 2 a.m. strolls in K-Town. Now you're chasing fake highs in the Upper West Side. Lakukan sampai ujung your Chelsea's in Chelsea. yang Hope that bawah. eases the pain. So you remember to miss me, and you sold your car. Now you walk for miles, but your feet feel numb. Crosswalks in my mind are shaky, so please hold on tight.
All my demons run wild. All my demons have your smile. Baik, jika sudah selesai, maka kita bisa melanjutkan untuk gambar tampak side-nya, side view dari paling-paling propeller. Pertama, kita juga masih membutuhkan garis bantu atau center line. Nah, setelah itu kita gambar ini. Saya nyalakan audionya terlebih dahulu dan memilih warna putih sebagai center line-nya. Lalu saya menggambar garis 15 derajat. Seperti ini. Apa saja berarti 90 ditambah 15, 105 derajat. Nah, garis seperti ini. Lalu kita harus untuk bagian luarnya kita lihat di Excel ada 0,18899 seperti ini. 0,188. Baik. 0,18899. Arahkan ke ujung yang sini. Nah, untuk ujung ini kita bisa di trim atau arahkan ke gambar ini. Saya mau ganti warna hijau. Baik, setelah itu kita bisa menggambar garis bantu seperti ini. Nah, seperti ini. Baik, seperti itu. Kita mulai dari yang atas sendiri ya, 0,1. Nah, untuk yang ujung kanan, kita akan taruh di sebelah kanan. Ini lebih dari sini. Dan yang ujung kiri, kita taruh di sebelah sini. Tapi jangan sampai dekat. Nah, kemudian kita harus mengetahui panjang ini. Nah, ini panjangnya adalah 0,0594 dan yang ini adalah 0,396. Kita gambar sini. Ini 0,396. Maaf, jangan ulangi. 0,096. Kita tarik ke bawah. Garis perpendikularnya ini juga tadi 0,0594. Kita coba tarik ke bawah garis perpendikularnya. Nah, ini kita ulangi sampai pitch 0, sampai R0,2. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita tinggal menggambar garis SPL-nya. Baik, sebelumnya di sini masih ada yang belum saya koreksi. Kita harus lepaskan ya. Kita pakai garis SPL. Nah, saya mau gunakan warna cian. Oke, kita matikan saja autonya.
tarik ke ujung yang sini. In the city of angels, hope New York holds you. Hope it holds you like seperti I ini. do. Ini tarik ke Oh, ujung yang my dear, sebelah sini. stay faithful in the city of angels. Kalau sudah sampai seperti ini, maka penggambar propellernya sudah selesai dari tampak depan, belakang, dan samping. Nah, ini adalah gambar propeller saya. Terima kasih, mohon maaf masih banyak kekurangan dalam penggambaran propeller ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.